Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasehati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Karena itulah, kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Refren, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Refren, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Refren, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnakanlah cinta Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar nampaknya benar,
tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selama pandemi, ketika persekutuan kita secara fisik dan juga mungkin kebaktian kita kepada Allah secara fisik ditiadakan, iman memang dituntut untuk semakin dalam. Karena apa? Karena kehadiran iman atau agama tidak lagi dalam simbol-simbol, dalam tataran fisik, tetapi sungguh-sungguh menjangkau yang lebih dalam. Maka bisa jadi selama pandemi ketika kita tidak bisa pergi ke gereja, kita akan merasa kering. Karena mungkin kita merasa bahwa bisa jadi iman kita disimbolkan dan masih terbatas pada simbol-simbol belaka. Injil hari ini mengingatkan kita, saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa iman itu sesuatu yang begitu dalam. Iman itu menggerakkan dari dalam, sehingga apa yang sungguh-sungguh menjadi kenikmatan yang fisik itu kurang lebih atau bahkan ditiadakan. Maksudnya adalah, saudari-saudara, bahwa siapa yang beriman, dia tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang dangkal, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fisik belaka, tetapi ia sungguh-sungguh disibukkan karena cinta kasih Allah yang ia rasakan. Kemunafikan muncul ketika orang lebih mengutamakan yang fisik, lebih mengutamakan yang kelihatan, dan itu jelas sekali mengutamakan nilai yang sangat dangkal. Maka semoga dengan iman kita kepada Allah dan tentu pengalaman hidup kita yang hari-hari ini ditantang terus karena kita mungkin sulit untuk beribadah, disitulah sebenarnya iman harus bertumbuh dan berkembang, karena kita semakin menyadari pokok kita adalah Allah sendiri, pokok kita adalah Yesus sendiri. Maka semoga kekuatan itu menimba sesuatu yang lebih baru dan akhirnya menjadi sumber yang memberikan kekuatan dalam hidup, sehingga kita tidak jatuh pada kemunafikan, apa yang nampak, apa yang kelihatan belaka. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.